Indonesia, negeri dengan 273 juta penduduk ini adalah negeri yang penuh dengan keberagaman, baik dari sisi sosial, ekonomi, dan budaya. Keberagaman masyarakat ini menyimpan banyak potensi baik, meski juga memiliki tantangannya sendiri. Untuk itulah keberadaan organisasi masyarakat sipil sangat esensial dalam mengawal proses pembangunan di Indonesia. Dengan berperan aktif mengadvokasi, melakukan pemberdayaan dan pendampingan, serta kontrol sosial, OMS telah memberikan berbagai macam kontribusi dalam mengatasi beragam problem sosial serta mengikis ketimpangan. Ada lebih dari 400.000 OMS di Indonesia yang aktif berperan dan bergerak untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu krusial. Sayangnya, sebagian besar organisasi tersebut menemui banyak sekali tantangan agar bisa terus bertahan. Untuk bisa terus berkontribusi dan tetap relevan menjawab dinamika persoalan, OMS perlu menjadi kuat. Disinilah 2 resource hub dan 1 endowment fund hadir untuk menjawab tantangan. Masalah finansial dan buruknya tata kelola menjadi salah satu tantangan bagi OMS untuk tetap hidup. Selama ini pendanaan OMS masih terbatas pada sumber-sumber tradisional seperti hibah dan donor, yang dalam 15 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Research hadir untuk menjadi penguat sekaligus kontributor dalam mengembangkan ekosistem OMS yang kolaboratif di Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui berbagai aktivitas peningkatan kapasitas finansial organisasi, manajemen, dan tata kelola OMS. Tantangan lain yang dihadapi organisasi masyarakat sipil adalah komunikasi. Menurut Yayasan Pena Bulu, masih banyak masyarakat yang meragukan kegiatan OMS. Survei kecil yang dilakukan Research menemukan hal serupa di kalangan kaum muda. Seringkali dalam kerja organisasi masyarakat sipil, visi misi dan prinsip organisasi kurang tersampaikan dengan baik. Ia terkubur di balik berbagai output kegiatan, komunikasi satu arah, dan rapat tiada akhir. Rumah Inspirit menghadirkan program REACH untuk membantu individu dan organisasi meningkatkan kualitas komunikasi sehingga dampak perubahan sosial yang diupayakan semakin jelas dan mudah dipahami. Kami percaya, semakin banyak pemimpin dan organisasi yang menguasai komunikasi dengan lebih hidup, mereka akan saling terhubung dan bekerja sama dengan baik. Dampaknya adalah gerakan yang semakin meluas dan perubahan sosial untuk Indonesia yang lebih baik dapat terwujud. Di sisi lain, persoalan pendanaan masih terus membayangi. Sejak Indonesia masuk menjadi anggota G20 pada tahun 2008, ketersediaan pendanaan untuk OMS dari lembaga multilateral dan bilateral serta organisasi filantropi semakin menurun. Apalagi ketika Indonesia dinyatakan sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas oleh Bank Dunia. OMS di Indonesia pun kehilangan daya. Ananta Fund hadir untuk meningkatkan kesinambungan pendanaan OMS di Indonesia. Melalui Ananta Fund, KHT bersama The Ford Foundation membentuk dana abadi atau endowment fund sebagai sumber keuangan berkelanjutan untuk mendukung berbagai program penguatan OMS di Indonesia. Sejak tahun 1994, KHT telah mengelola dana abadi untuk keanekaragaman hayati dan juga telah dipercaya mengelola trust fund lainnya yaitu Tropical Forest Conservation Action Sumatera dan Kalimantan serta Blue Abadi Fund. Adanya dukungan dan akses pendanaan untuk penguatan organisasi bagi masyarakat sipil diharapkan dapat memperkuat demokrasi menuju masyarakat Indonesia yang terbuka dan sejahtera.